ثلاثة أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan mencapai dengannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya kepada Ustazah Ibu Salma, kami persilakan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah summa alhamdulillah, senantiasa kita basahi lisan kita dengan mengucapkan hamdalah sebagai bentuk rasa syukur kita atas banyak nikmat yang Allah curah-curahkan dalam hidup kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat berkumpul dengan keluarga, dan nikmat bisa melaksanakan amal soleh, salah satunya nikmat bisa ikut majelis taklim walau hari ini ada ujian. Ujiannya hujan, jalan agak becek gitu ya. Jadi mungkin lebih nyaman dibandingkan ketika di rumah ngeteh sambil celup roti biskuit Roma gitu. Sebut merek ya. Ngeteh sambil makan biskuit, sambil nonton TV atau googleran ya, mungkin lebih nikmat. Tapi ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu majelis taklim Mushola Ar-Rahman, alhamdulillah Allah masih berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk tetap bisa menghadiri majelis ilmu ini. Dan saya turut bangga melihat di Facebook Mushola kita ya, bahwasanya ada apresiasi gitu ya, apresiasi untuk ibu-ibu majelis taklim yang rajin gitu ya, yang rajin menghadiri majelis taklim. Mungkin badan kurang sehat, gigi sakit ya kan, datang juga. Jadi kita apresiasi dan ini bisa menjadi motivasi ya, terutama bagi jamaah majelis taklim Mushola Ar-Rahman, bahwasanya ya, di dunia saja ketika kita melakukan kebaikan yang ada pengorbanan, maka orang akan melihat gitu, dan orang akan beri apresiasi. Terlebih lagi ketika kita melakukan amal soleh, melakukan ibadah kepada Allah, maka Allah maha melihat, Allah maha teliti, Allah maha membalas. Maka ini bisa menjadi motivasi kita untuk tetap bisa beramal dengan lebih baik lagi. Baik, untuk sore hari ini pertemuan kita yang ketiga ya, berarti ini sudah masuk bulan ketiga saya membersamai ibu-ibu belajar siroh ya. Kita membahas tentang perempuan agung ya. Pertama tentang Sayyidina Khadijah, kedua Sayyidina Aisyah, yang hari ini kita akan bahas Sayyidina Fatimah binti Muhammad. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita mendengar kata Fatimah binti Muhammad, apa yang ibu-ibu pikirkan? Sosok seperti apa yang ibu bayangkan? Ada yang bisa bantu? Wanita yang bersih dari haid. Iya ya, Siti Fatimah itu dia tidak haid, Bu. Dia melahirkan pun nifasnya berhenti cepat gitu. Jadi dia selalu sholat gitu. Itu kemuliaan Fatimah yang Allah berikan. Apalagi Bu, ibunya rajin baca nih. Apalagi yang lain Bu? Nah, sekarang kita coba belajar bersama-sama ya. Bagaimana Fatimah di masa kecil membersamai dakwah ayahnya, apa ujian-ujian yang dihadapi oleh Fatimah dalam mendukung dakwah ayahnya Rasulullah, kemudian apa saja teladan yang bisa kita tiru dari kepribadian agung Fatimah binti Muhammad. Siti Fatimah ya,
Sayyidina Fatimah itu merupakan putri bungsu Rasulullah dengan Siti Khadijah. Jamak di masyarakat kita bahwasanya kalau putri bungsu itu apalagi perempuan kasih sayang tercurah-curah nggak Bu? Ya tercurah gitu, tercurah ya. Maka Siti Fatimah pun mendapatkan curahan kasih sayang ya, yang sangat luar biasa dari ayahnya. Kapan Siti Fatimah lahir ke dunia? Ya. Siti Fatimah lahir itu 5 tahun sebelum ayahnya diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Berarti kalau kita hitung, Nabi Muhammad menjadi Rasul umur 40, berarti umur 35 lahirlah Fatimah ke dunia ya, umur 35 ya. Kemudian ketika Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan agama Islam yang mulia ini, ketika itu Fatimah usianya 5 tahun, masih kecil. Kita punya anak umur 5 tahun, punya insya Allah ya. Punya mungkin di rumah atau anak tetangga tahu, 5 tahun itu masih TK, TKA. Ya Bu, TKA ya. Allah mentakdirkan Fatimah melihat perjuangan ayahnya mengemban risalah kenabian. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya saat Nabi kita Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi itu bahwasanya banyak penolakan, banyak hinaan. Bukan hanya hinaan, bahkan kekerasan itu ada gitu. Baik secara verbal, secara perkataan maupun secara tingkah laku. Dan banyak peristiwa itu disaksikan oleh Fatimah. Disaksikan oleh Fatimah. Ya. Coba kita hitung. Rasulullah itu istrinya Khadijah meninggal pada usia kenabiannya ke-9 kalau tidak salah. Ke-9, Amul Huzn itu ke-9, berarti usia Fatimah ketika itu 14 tahun. Berarti kalau anak kita ini baya-baya SMP. Maka Fatimah ketika itu dia berperan. Secara ideologis dia itu anak, tapi secara psikologis dia seperti ibu bagi ayahnya. Paham nggak maksudnya? Dia mengurus ayahnya. Dia mengurus ayahnya. Dia menghibur ayahnya. Ada kisah ya. Kalau kita merenungkan kisah ini dengan hati yang bersih, maka kita akan merasakan gitu betapa kuat ikatan kasih sayang antara Fatimah dengan ayahnya. Saya tanya Bu, kalau ada tetangga kita ustadz Bu, ustadz besar gitu ya, ketua MUI misalnya, ketua MUI Kota Pekanbaru itu kan besar Bu, ya, ketua MUI Kota Pekanbaru. Terus dia punya anak. Kira-kira anak itu dididik dengan baik nggak Bu? Dididik. Kita yang bukan siapa-siapa saja mencoba mendidik anak kita dengan baik. Maka Fatimah binti Muhammad sudah tentu mendapatkan pendidikan yang paling baik dari ayahnya. Kalau Buya Yahya mengatakan, kalau kalian anak gadis, anak remaja, maka yang menjadi teladan kalian, yang menjadi role model kalian adalah bagaimana Fatimah gitu. Bagaimana Fatimah gitu ya. Dia menjadi remaja yang kuat secara akidah. Dia pemaaf, dia dermawan, dia sangat pandai menjaga auratnya. Sampai dikisahkan keistimewaan Fatimah itu lagi Bu, salah satunya dikisahkan ketika Fatimah nanti di akhir hidupnya, dia merasakan saat-saat malaikat pun akan menjemput. Maka dia berpesan kepada Asma, wahai Asma, pergilah engkau ke Syam.
cari kain yang agak banyak. Untuk apa, Fatimah? Aku tidak ingin kain kafanku dilihat oleh orang lain. Tak mau deh. Jadi Fatimah itu saking menjaga auratnya itu, ketika dia merasakan kematian sudah, dia mandi, Bu. Mandi, bersuci, sehingga ketika dia menghembuskan nafas di atas tempat tidur, suaminya Ali bin Abi tidak memandikan lagi, langsung dibalut dengan kain kafan, ditutup dengan kain panjang berlapis. Masya Allah, luar biasa. Jadi apa yang dilakukan Fatimah dalam mendampingi dakwah ayahnya? Ada 2 kisah. Kisah pertama, kalau ibu saya tanya siapa kira-kira dedengkot, dedengkot kafir Quraisy yang paling benci gitu dengan Nabi Muhammad, siapa, Bu? Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka berdua itu orang terpandang, saudagar kaya. Dia punya kekuatan, bisa mempengaruhi orang karena dia punya duit itu ya. Maka mereka menyusun rencana apa yang harus kita lakukan. Akhirnya mereka memutuskan, nanti kalau saat Muhammad sedang beribadah di Ka'bah, maka kita lempar dia dengan kotoran unta. Sebenarnya bukan kotoran unta, tinja itu bukan, tapi lebih kepada isi perut unta. Ibu pernah beli ayam, isi perut ayam itu kan banyak itu. Nah, yang dilemparkan kepada Nabi Muhammad itu adalah isi perut unta yang sudah dibiarkan 3 hari. Nah, coba ibu bayangkan baunya. Gak usah 3 hari, Bu. Kita beli ayam pagi, kemudian sisa-sisa itu lupa kita buang karena pergi urusan. Pulang ke rumah kita sore, Bu. Begitu kita buka pintu, aroma itu tercium kan, Bu? Kita bingung bau apa nih? Rupa bau isi perut ayam belum kita buang ke tempatnya gitu. Ini 3 hari, Bu. Abu Jahal tuh geli juga dia. Kebauan juga dia. Tapi kebencian itu mengalahkan rasa jijik. Ada ya orang gitu ya, ada gitu. Kebencian itu mengalahkan rasa jijiknya. Orang kaya mau-maunya pegang isi perut unta sudah 3 hari. Dengan ditutup sorban, ditunggulah Rasul sujud. Rasul kan kalau sujudnya lama, Bu. Lama. Maka begitu sujud, Abu Jahal, Abu Lahab melemparkan, mengucurkan kotoran unta tadi dari atas. Maka kalau kita bayangkan dia akan jatuh ke kepala, ke punggung, ya kan, ke pinggang bagian belakang gitu ya. Tangan aman, tangan tertutup. Nah, tertutup. Saat melihat itu, seorang budak yang ada di dekat Masjid Nabawi itu berlari ke rumah Fatimah. Fatimah, cepatlah kemari, cepat. Maka Fatimah pun berlari menuju Masjidil Haram itu. Disaksikannya ayahnya sedang sujud beribadah. Di sini orang kafir Quraisy itu ketawa. Ibu kebayang ya, ketawa ya, menunggu bagaimana respon Nabi Muhammad diperlakukan, dihinakan seperti itu. Maka Fatimah datang duduk di samping ayahnya. Ayahnya pun melakukan tasyahud akhir, duduk. Fatimah dengan tangan kanannya membersih-bersihkan kotoran yang hinggap di punggung ayahnya. Sedangkan tangan kirinya menghapus air mata. Mulutnya bicara, "Ya Allah, berilah kesabaran kepada ayahku." Bersih. Maka ketika Rasul mengucapkan salam, Rasul pun bersedih. Tapi bersedihnya Rasul ini bukan karena perlakuan orang itu,
tapi bersedih karena anaknya bersedih. Bersedih karena anak kesayangannya bersedih. Maka dengan tangannya sambil Fatimah membersih-bersihkan, walaupun mungkin tidak akan bersih, Bu, udah kan ngandung air, meresap ya Bu, baunya pun tinggal, tapi paling tidak yang padat-padat, yang gomok-gomok itu jatuh, dibuang gitu. Sambil begitu, maka Rasulullah dengan tangannya masih bersih mengelap air mata Siti Fatimah. Sedih ya, kalau kita visualisasikan ya, betapa mengharukan keadaannya ketika itu. Di situ kita lihat betapa kuatnya ikatan cinta antara ayah dengan anak. Kemudian di lain kisah, ketika Rasul mendapat perlakuan yang tidak baik, kemudian mengakibatkan bagian tubuhnya berdarah. Fatimah yang masih kecil itu, usianya berapa? Berarti ya 7-8 tahun, itu kan kecil ya. Melihat darah mengalir, dia ambil air, dia siram dengan air. Belum ngerti, dia berharap dengan disiram darah berhenti. Dia siram juga, darahnya nggak berhenti. Maka kata ayahnya, wahai Fatimah, ambil tikar. Ibu, tikar plastik. Tikar plastik ibu tahu, bakar tikar itu, maka letakkan bekas bakaran tikar itu di luka ayah. Maka itu yang bisa memberhentikan darah Rasulullah ketika itu. Masya Allah, kisah yang indah saya pikir ya, bahwasanya bagaimana Rasul bisa mendidik anaknya, bagaimana Fatimah memahami betapa jalan yang ditempuh akhirnya tidak mudah. Peristiwa inilah yang akhirnya membentuk dan menjadikan Sayyidina Fatimah orang yang kuat, tegar dia ketika mendampingi dakwah ayahnya. Karena dia itu potret ayahnya. Aisyah mengatakan, Siti Aisyah mengatakan bahwasanya aku tidak pernah melihat seorang yang betul-betul mirip dengan Rasulullah, cara jalannya, cara senyumnya, cara bicaranya, selain Fatimah. Saking miripnya Bu, lenggok jalannya sama gitu Bu ya. Tahu Bu, kadang ada ayah dengan anak atau ibu dengan anak lenggok jalannya sama gitu ya, mode senyumnya pun sama, narik bibirnya sama. Jadi Fatimah itu sama dia dengan ayahnya itu. Jadi kata Siti Aisyah, Sayyidina Aisyah, maka aku tidak melihat ya yang paling mirip dengan Rasulullah selain Siti Fatimah ya. Kemudian apalagi kisah yang berkesan tentang kedermawanan Fatimah ya. Ada kisah ini jadi pelajaran juga bagi kita ya. Suatu ketika Rasulullah di masjid didatangi oleh seorang musafir, mati ya. Didatangi oleh seorang musafir yang kehabisan perbekalan. Kehabisan apa Bu? Perbekalan. Maka musafir itu mendatangi Rasulullah, wahai Rasulullah, bekal saya habis. Berikanlah saya sejumlah uang untuk beli roti, ya kan? Untuk beli minum, beli kurma dan seterusnya. Maka kata Rasulullah, aku tidak punya sesuatu yang bisa aku berikan kepadamu. Tapi aku tahu seseorang yang sangat dermawan, yang dia dicintai Allah karena kedermawanannya. Pergilah engkau menjumpai anakku Siti Fatimah. Kemudian musafir tadi pun mendatangi Siti Fatimah dan mengatakan pembicaraannya tadi dengan ayahnya. Sebenarnya keadaannya Siti Fatimah juga tidak punya uang dirham, apalagi dinar untuk diberikan. Tapi dia tidak mungkin bilang tidak gitu. Tidak mungkin bilang tidak.
Dia tidak ingin menghampakan harapan musafir tadi yang datang ke situ. Maka dia ingat dia punya kalung yang merupakan pemberian dari suaminya. Bu, kalau kita dikasih kalung sama suami kita, Bu, mungkin momennya ulang tahun pernikahan, ya kan? Atau pas milad kita, itu kira-kira benda itu berarti tidak, Bu? Berarti ya, Bu. Kalau bisa jangan terjual gitu, Bu. Kalaupun butuh terpaksa digadai gitu ya, Bu. Nanti ada duit ditebus gitu, jangan dijual. Ini berharga, ini bukti cinta gitu ya. Nah, Fatimah teringat dia punya kalung. Maka Fatimah pun memberikan kepada laki-laki tadi. Musafir dia mengatakan, aku tidak punya dirham dan dinar, tapi aku punya kalung pemberian suamiku. Maka ambillah, juallah untuk keperluanmu. Luar biasa, Bu. Dermawan ya, Bu. Dermawan gitu ya. Maka musafir tadi balik lagi ke masjid, lapor sama Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang kau dapatkan? Maka kata musafir tadi, Fatimah memberikanku sebuah kalung pemberian dari suaminya. Maka kalung itu dipegang. Kata Rasulullah, aku yakin Fatimah akan memberikan kepadamu yang terbaik. Coba tuh, begitu yakin dia. Ada nggak kita seyakin itu dengan anak kita? Misalkan kita berpesan ke anak kita, seyakin itu anak kita akan melakukan perbuatan itu. Luar biasa ikatan hati antara ayah dan anak. Maka ketika itu di dekat Rasulullah ada salah seorang sahabat yang melihat peristiwa itu. Maka kemudian dia meminta kalung tadi kepada musafir tadi. Kemudian kalung itu disuruhnya budaknya untuk mengantarkan ke Fatimah, sekaligus sama budak-budak itu dikasih ke Fatimah untuk bantu pekerjaan rumah tangga. Maka sampailah budak tadi, khodimat sahabat tadi dengan membawa kalung. Maka dia mengatakan, wahai Siti Fatimah, aku diutus oleh juragan ya untuk memberikan kalung tadi, dan aku pun diberikan kepada untuk membantu kebutuhan. Maka kata Fatimah, pulanglah, aku memerdekakanmu. Tidak mau Fatimah, Bu. Padahal lu pernah dengar kisahnya tidak? Fatimah itu dia itu karena coba dari 4 khulafaur rasyidin yang hidupnya zuhud itu Ali bin Abi Thalib, yang kerjanya dalam tanda petik agak serabutan gitu, kerja harian, dia tidak punya usaha dagang. Abu Bakar keturunan orang kaya, Umar keturunan terpandang, Utsman jangan sebut, Ali bin Abi Thalib sederhana. Maka kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh mereka pun sederhana. Di kala itu, di zaman itu, orang kalau buat roti, Bu, itu gandumnya giling sendiri, Bu. Pernah Ibu nengok penggilingan gandum? Sekarang orang pakai mesin. Nenek moyang kita masih giling kan, Bu? Pakai alu kan, Bu? Top, giling, sudah hancur, disaring, ya kan, ada di tepung. Ada nggak yang pernah? Ibu pernah, Bu? Waktu kecil, Bu, ya? Untuk mendapatkan sekilo tepung itu kerjanya berat gitu. Nah, di zaman Fatimah itu juga begitu. Itu baru dapat tepungnya, belum olah lagi jadi roti. Ngambil air itu dia bukan tiap rumah punya sumur kayak hari ini, Bu. Kalau kita dapat kisah di zaman Rasulullah itu yang punya sumur itu orang kaya gitu. Ibu tahu kampung Tembilahan tidak, Bu? Saya orang Tembilahan, Bu, Kuala Enok. Jadi kalau saya membaca kisah bagaimana di zaman Rasulullah itu orang ngambil air, antri, terus bopong ya, menggendong air itu, saya merasakan waktu kecil.
Saya tinggal di sebuah desa itu menampung air hujan. Kalau orang kaya, dia punya bak penampungan besar bawah tanah atau di dalam rumah. Kalau hujan lebat nih Bu, kampung kami itu sibuk orang Bu menampung air. Dulu ya, kami karena kecil, hidup sederhana ya, maka kami tidak punya penampungan. Kalau sudah musim kemarau, kami beli air Bu. Beli air itu jerigen. Ini Bu, dia apa? Diangkat gitu. Diangkat, tempatnya jauh pula, antri pula gitu. Nah, itu yang dilakukan Siti Fatimah itu mengangkut air. Maka dikisahkan dalam sirah itu, tangannya ini kapalan Bu. Tangan Ibu ada yang kapalan nggak Bu? Ada yang kapalan Bu. Bersyukur Bu. Kita jangan malu tangan kita kapalan ya Bu. Ini bukti bahwasannya kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai seorang ibu, seorang istri. Bahkan Rasulullah ya, ketika para sahabat sedang duduk-duduk, coba tengok tangan kau, kasar mulai, banyaknya kapalan, nah gitu ya, kayak kita ya gitu. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya tangan yang kasar berkapalan begini karena bekerja lebih aku cintai. Lebih dicintai Bu. Dia itu kalau tangan kita kapalan, sibuk nyuci ya, waktu belum, sekarang ada mesin cuci. Kalau mesin cuci rusak Bu, atau paksa juga kita begini kan Bu. Nah, tangan kita kasar, kita jangan sedih gitu. Dan ternyata orang yang paling mulia Sayyidina Fatimah pun pernah mengalami itu. Kemudian kata suaminya Ali bin Abi Thalib, wahai Fatimah, yuklah kita ke tempat ayahmu. Ayahmu punya budak, dikasih-kasih gitu ya. Kadang-kadang ada orang gitu ya, dikasih ini budak untuk Rasul bantu ya, mengurus Rasul ya. Maka pergilah ke situ Fatimah, mintalah khodimat dengan ayahmu. Fatimah ini rasa tidak, ada rasa malu. Tapi karena disuruh suami dan dia pun mulai merasa letih, dia pun pergi ke rumah ayahnya. Datang, wahai Fatimah, sini duduk di samping ayahnya. Ada apa Fatimah? Fatimah tengok wajah ayahnya, bilang tidak, tak sanggup lisannya itu bilang ke ayahnya, wahai ayah, kami susah. Gitu kayak kita ya, kami susah sekarang ya. Tengoklah tangan Fatimah, di bahu Fatimah ini sudah berbekas ngangkat air. Kami susah, bisa enggak kami kasih khodimat? Tak tersebut, karena dia tahu bagaimana mungkin dia akan merasakan nikmatnya hidup di dunia kalau ayahnya tidak merasakan nikmat hidup. Enggak tega dia Bu. Ada apa Fatimah? Enggak ada ya, mau datang aja nengok ayah, enggak sanggup. Padahal ayahnya Nabi, dia tahu kan, tahu tuh apa yang mau disampaikan anaknya itu. Balik Fatimah. Kemudian keesokannya ayahnya bertamu. Melihatlah anaknya berjibaku ya. Kalau bahasa itu teke-teke, kalau bahasa Minang apa Bu? Di dapur gitu, semua dikerjakan gitu ya, capek gitu ya. Kalau bahasa Minang apa nama? Kojek. Apa bahasa Minang Bu? Enggak tahu saya. Kalau bahasa itu teke-teke ya. Terbirit-birit gitu ya, repot gitu. Kalau bahasa Indonesianya hektik, bahasa kerennya hektik gitu ya, semua mau dikerjakan gitu. Maka ayahnya bilang, wahai Fatimah, kalau engkau ingin khodimat, walaupun ayah punya, maka bagaimana mungkin ayah sanggup memberikan khodimat kepadamu? Padahal ahlu suffah itu banyak. Ibu tahu ahlu suffah? Ahlu suffah itu Bu adalah orang-orang di Madinah, musafir yang datang, tapi dia tidak mampu, dia tidak punya rumah, tidur di depan Masjid Nabawi itu Bu. Nanti Ibu kalau umroh bertanya dan mau tahu Ibu, di mana dulu ahlu suffah itu tinggal Ustaz? Di mana dulu mereka tinggal? Belepak-lepak gitu aja dia. Maka kalau engkau ingin budak, maka aku katakan lebih baik budak itu aku jual dan uangnya aku sedekahkan kepada ahlu suffah. Maka Fatimah
pesanku kepadamu, ketika engkau letih, maka ucapkanlah ucapan yang baik. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka ini menjadi zikir kita, Bu. Kita penat di rumah, Bu, gosaan bertumpuk. Ini anak mesin ujian kan, Bu, belum mengajar anak yang SD kelas 2, SD kelas 5, SMP kelas 1, semua minta diajar. Kita sudah jadi guru privat kan, harus pandai, walaupun otak kita udah payah mikir gitu kan, Bu, kita ajar juga semampu kita. Maka ketika kita letih begitu, pesan Rasul kita, pesan Nabi yang mulia, maka obatnya adalah ucapkanlah zikir Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi Bu, kalau capek sekarang kita jangan ngomel, Bu, zikir. Suami kita heran, kok tumben mama sekarang kalau capek sambil gosok ndak mengomel gitu kan? Kok berzikir? Iyalah, kami kan sudah ngaji, ya kan? Itulah guna kami belajar. Itulah guna kami mengaji. Jadi kita bisa gitu. Oh, kalau sedang capek, kita letih dengan seluruh amanah kita nih ya. Bukan beban ya, Bu, amanah ya, Bu. Anak itu amanah, bukan beban. Kalau kita bilang beban, Allah marah. Seluruh amanah yang Allah titipkan kepada kita, kita letih, Bu. Jangan ngomel. Ucapkan zikir tadi. Dapat pahala, letih pun hilang. Kalau mengomel, dapat dosa, penat bertambah. Rumah makin ramai. Keserempet mengomel suami, keserempet mengomel anak. Akhirnya terjadi sahut menyahut. Kerja tak siap, kita pun masuk kamar menangis. Enak, Bu? Nggak selesai kan, Bu? Enggak. Jadi betul pesan Rasul kita itu, kalau capek, letih, ucapkan zikir tadi. Capek hilang, ya kan? Capek kita hilang, kemudian kita pun dapat pahala. Tadi ada ibu yang mengatakan Fatimah itu, Sayyidina Fatimah itu gelarnya Az-Zahra. Itu yang terkenal ya, Bu. Dan ternyata faktanya, selain itu Sayyidina Fatimah ini banyak, Bu, gelarnya, Bu. Coba kita baca, Bu. Saya pun tak hafal, Bu. Sayyidina Fatimah memiliki 9 nama di sisi Allah, yaitu Fatimah As-Siddiqah, wanita yang terpercaya. Kemudian Al-Mubarakah, wanita yang selalu kelimpahan berkah. At-Tahirah, wanita yang suci, yang tadi Bu ya selalu sholat ya. Kemudian Az-Zakiyah, wanita yang senantiasa menjaga kesucian. Kemudian Ar-Radiyah, ridho atas apa yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian Al-Mardiyah, orang yang diridhoi. Kemudian Al-Muhadisah, wanita yang menggunakan kata yang cermat. Yang terakhir adalah Az-Zahra, wanita yang berkilauan. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah juga. Sebuah kisah tentang bagaimana potret rumah tangga ini. Tadi sudah dakwahnya, menemani ayahnya, sudah tadi ya, ketegarannya, kedermawanannya gitu ya. Maka bagaimana dia berumah tangga. Kisah ini ketika saya membacanya ya, saya menangkap pesan yang kuat gitu ya. Dan saya mengingat kisah ini walaupun sudah sangat lama saya membacanya. Jadi suatu hari setelah selesai sholat, Rasulullah menghampiri Ali bin Abi Thalib, menantunya. Dia berkata pada Ali, wahai Ali, ajaklah aku makan ke rumahmu. Bu, kalau mertua kita datang, bapak mau makan ke rumah lah. Nah, kira-kira gimana, Bu? Padahal hari itu Ali bin Abi Thalib sebelum ke masjid dan nanya ke istrinya, apa yang kita punya? Apa yang kita punya? Hanya punya segenggam kurma. Roti tidak punya. Segenggam kurma. Ketika Rasulullah dan mertuanya mengatakan ingin makan ke rumahnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak sanggup bilang tidak. Tidak sanggup bilang tidak. Bilang tidak ada makanan pun tidak sanggup.
Ini hikmah untuk kita. Kalau datang orang tua kita ke rumah dari kampung, hendak singgah ke rumah kita, bapak dari urusan ke tempat makcik, hendak singgah ke rumah, masak ya. Suami belum gajian, telur cuma sisa 3 di kulkas, sayur cuma kose potong kecil. Apa ndak dimasak bapak kita datang? Tapi bisa ndak kita bilang tidak? Enggak kan Bu? Enggak. Datanglah Pak. Nanti gitu ya. Apa yang kita lakukan? Mungkin kita pinjam ya. Kalau usaha kan ini pinjam gitu kan. Atau kalau kenal warung, pinjam ke warung dulu, besok bayar gitu. Mungkin ya, kenapa kita tahu? Kalau orang tua kita tuh datang ke rumah kita, tambah pula pakai request makanan, kita tidak akan sanggup nolak Bu. Saya, almarhum abang saya, setiap saya bertamu ke rumahnya, dia tidak pernah minta diwakan apa-apa. Satu kali dia bilang gini, Bang, saya orang Melayu ya, Bang, aku nak ke rumah, nanti sore, ya, abang tunggu. Jangan lupa belikan abang pisang ya, yang manis, yang besar. Hati saya terdetak. Tak pernah abang saya kalau saya bilang ke situ nak berpesan. Jadi saya lamalah ke pasar buah Bu, mencari mana pisang paling mantap. Begitulah kita Bu. Jadi Ali bin Abi Thalib itu juga begitu gitu. Nggak mungkin bilang tidak. Rasul tuh mertua tuh di gamitnya bahunya ajak jalan. Sambil jalan dia cerita. Padahal Rasul tuh tahu keadaan di rumah itu. Diwahyukan oleh malaikat di dalam hati Rasulullah, tahu dia bahwasanya apa yang goyang ini, bahwasanya keadaan hari ini mereka hanya punya segenggam kurma. Sepanjang jalan pikiran Ali ini, kalau bahasa orang Melayu tuh ayam-ayam, kalau bahasa kita apa Bu? Berpikir nanti gimana ya, apa yang dikasih ya, apa yang gitu lah, berpikir gitu sepanjang jalan gitu ya. Ketika sampai ke dekat rumah, hampir menuju dekat rumah, tercium wangi makanan. Wangi makanan yang lezat wanginya. Kalau kita misal tercium wangi rendang rumah makan Nurdin, nah itu kan khas itu Bu, rendang Nurdin kan, atau tercium apa gitu. Kok saya suka sebutan Mer? Enggak apa-apa lah ya, tercium apa gitu ya, masakan gitu. Maka Ali bin Abi Thalib heran dia. Ini masakan dari dapur rumah kami. Kemana istriku mendapatkan makanan? Nah, kalau dalam sirah Bu, pasangan paling romantis itu pasangan Sayyidina Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Ibu tahu, mencintai sejak remaja, tapi menahan mengungkapkan sampai akhirnya dinikahkan. Bisa dan menyimpan perasaan sekian lama, ketemu dia kan masih sepupu ya, sepupu berapa? 2 kali ya kayaknya kalau kita hitung gitu ya. Masih sepupu, sering ketemu, dan sejak remaja saling suka Bu. Tapi begitulah didikan orang yang mulia, Nabi kita, dia tidak menampakkan rasa sukanya. Makanya betul kata Buya Yahya itu, kalau kalian anak gadis mau tahu siapa role model kalian, perempuan yang mulia di dunia, mulia di surga, maka belajarlah dari Sayyidina Fatimah. Nah gitu. Dia sangat sayang sama istrinya. Dia sampai berpikir, siapa yang mengantarkan lauk ke rumahku tanpa seizin aku? Oh, bagi lelaki Bu, lelaki sejati gitu ya, kalau istrinya menerima pemberian dari orang, dia ndak ridho, ndak izin, dia marah Bu. Jadi Bu, jangan ya nanti ketemu teman lelaki ya kan, kasih sekotak kue, Ibu izin sama suami Ibu dulu, boleh nggak nerima sekotak kue itu dulu? Laki-laki gengsi Bu, harga diri tuh, harga diri gitu ya. Kita nerima pemberian lelaki lain, apalagi sudah menikah gitu, bakwan 10.000 misalnya gitu ya. Kresek itu, siapa ngasih goreng? Itu ya
abang itu, padahal bang dulu waktu bujang suka dengan kita kan, kita terima juga sekantong goreng tuh. Jadi perasaan Ali bin Abi Thalib itu dari pintu rumah sampai ke belakang mikir, istriku dapat makan dari mana? Tadi dia bilang tak ada makanan, apakah dia berbohong? Maka dia masuk ke rumah itu dengan keadaan ibu tahu, bisa membayangkan keadaannya gitu. Suami itu mendapat kabar, kemudian dia tahu kok agak berbeda, wajahnya gimana gitu ya. Maka dia mendatangi, wahai Fatimah, makanan apa ini? Makanan apa ini? Engkau dapat dari mana? Bukankah engkau tadi mengatakan kita tidak punya apapun? Ini kan bahasa kasarnya, Bu. Kok bohong? Gitu, Bu. Kalau pakai bukankah? Bukankah? Kita lihat betapa pandainya Siti Fatimah mengontrol emosi, Bu. Mangga bang, capek benar bang udah. Enggak gitu. Enggak gitu dia. Enggak gitu. Walaupun kalimatnya bukankah tadi engkau mengatakan di rumah kita tidak ada suatu makanan pun selain segenggam kurma. Ini apa? Gitu Bu. Ini apa? Maka Fatimah langsung memegang tangan suaminya. Langsung. Belum Siti Fatimah itu bicara, masuk ayahnya. Masuk ayahnya. Masuk ayahnya. Apa kata Rasulullah? Wahai Ali bin Abi Thalib, makanan ini adalah makanan yang dikirimkan malaikat dari langit untuk kita nikmati di siang hari ini. Coba Bu, betapa mulia keluarga Nabi gitu ya. Jadi coba bayangkan, kenapa kisah ini dihadirkan untuk kita hari ini. Kita pelajari, kita ambil hikmahnya. Ternyata kalau kita punya niat baik, kayak tadi kan bapak kita mau datang dari kampung, bapak ingat masakan asam pedas mama, kan kadang bapak-bapak kadang sudah meninggal, ibu kita nih suka terkenang-kenang ya, entah asam pedas, entah boleh pucuk ubi, datang ke rumah anaknya, anak perempuannya, request, dulu kita tak ada pula, misalkan ikan apa Pak, ikan patin sungai ya, jangan ikan patin apa Bu? Kerambah, patin sungai itu mahal loh, sekilo lah 50 loh, apa 60 sekarang. Jadi kalau begitu maka yang harus hakul yakin Bu, yakin gitu. Maka jangan sampai kita mengatakan tidak. Ya Bu ya, kalau datang orang tua kita begitu ya, ke rumah kita gitu. Saya yakin ini pasti kita sering ini. Entah datang abang kita dari kampung, entah datang paman kita nak nginap ke rumah kita, jamu aja Bu. Karena hadis Nabi, kalau kita menjamu tamu, maka Allah akan memberikan kelimpahan rezeki kepada kita. Cuman kan kita kadang-kadang tidak yakin gitu. Saya teringat ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah ya. Budaya kita kan kalau datang tamu, mau minum apa? Gitu kan ya? Minum apa? Teh atau kopi? Atau mau air hangat? Atau kalau nengok di Facebook itu ada orang-orang UKB, kalau orang datang ke rumah itu kuenya masih dolen kan Bu? Sampai ibu ikan-ikan di Facebook, orang bertamu kuenya enggak dibuka ya kan? Sedia jus yang minum dia, tamunya gigit jari. Pernah lihat nggak Bu? Video-video itu nyindir dia. Padahal sebenarnya agama kita itu disuruh memuliakan tamu, terlebih tamu kerabat gitu. Oh, apa kata Ustaz Khalid Basalamah, saya ingat ceramahnya, kalau tamu datang ke rumah kita jangan tawarkan, mau minum apa? Apa yang ada keluarkan. Saya mulai hari itu belajar, saya menerapkan, tak usah bertanya dengan tamu. Apa yang ada dikeluarkan. Hak tamu itu di rumah kita 3 hari Bu, maka 3 hari itu kalau orang bertamu ke rumah kita, wajib kita layani kebutuhannya Bu, makan minumnya. Harus yakin kita tentang janji Allah itu. Makin hilang suaranya. Tapi karena suara saya besar masih aman lah ya. Tidak pakai mikrofon ya. Kemudian meninggalnya Siti Fatimah.
jarak meninggalnya Rasulullah dengan Siti Fatimah itu sekitar 15 bulan, Bu. 15 bulan. Berarti usia Siti Fatimah itu sekitar 28, Bu. Masih muda, Bu. Muda, ada yang umur 28 sini, Bu. Kayaknya ada yang goyang. Nah, harus di toko-toko mesra sedikit tampaknya. Nah. Cek. Nah, oke. Nah. Udah, Bu. Makasih, Bu. Nah, jadi jarak meninggalnya itu 15 bulan. Ya. Ada hadis Rasulullah ya. Suatu ketika Rasulullah berkumpul dengan istrinya, maka datang Fatimah dan menuju ke situ, maka Rasul berdiri menyambut anaknya. Coba, Bu, ayah kita, Bu, kalau kita datang sedang ada tamu, berdiri enggak, Bu? Mungkin kadang-kadang berdiri, kadang-kadang tidak ya. Tapi ini pelajaran gitu. Itu menunjukkan betapa dia sangat sayang gitu. Berdiri, disambut gitu. Maka dia meminta Siti Fatimah duduk di sebelahnya. Saat itu Rasulullah berbisik kepada Siti Fatimah di hadapan para istri Rasul. Berbisik. Kemudian dengan berbisik itu Fatimah menangis. Menangis. Kemudian tidak lama Rasul ayahnya berbisik lagi kepada anaknya. Fatimah langsung tersenyum, senang dan bahagia. Ketika Rasulullah sudah meninggal, Sayyidina Aisyah penasaran. Dia mendatangi Fatimah, wahai Fatimah, ingat enggak dulu? Berarti Aisyah ini pengingat yang baik. Ingat enggak dulu waktu kita duduk-duduk, ada Rasulullah itu berbisik kepadamu, engkau menangis. Sekarang kemudian satu engkau tertawa. Apa pesan disampaikan Rasul? Maka Siti Fatimah mengatakan, saat ayahku berbisik pertama kali, dia mengatakan bahwasanya dia tidak lama lagi akan bertemu dengan Allah. Maka aku menangis bahwasanya akan berpisah dengan ayahku. Maka di bisikan kedua, ayahku mengatakan, wahai Fatimah, engkau adalah orang pertama yang akan menyusulku menjumpai Allah, dan Allah yang menjanjikan tempat terbaik untuk menuju surga. Maka aku pun tertawa. Kemudian apa lagi kemuliaan Siti Fatimah itu? Menjadi sebab benci dan cintanya Rasulullah. Hadis Nabi berbunyi begini, sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari diriku. Akan menggembirakanku apa yang menggembirakannya, dan juga akan menyakitiku apa yang menyakitinya. Coba, Bu, Fatimah itu sumber kegembiraan dan kesedihan Rasul gitu. Jadi kalau ada orang yang menyakiti anaknya Siti Fatimah itu, maka Rasul sakit juga gitu. Sakit juga ya. Tapi kalau ada yang menggembirakan Fatimah, Siti Fatimah, maka dia seperti menggembirakanku. Coba, Bu. Kemudian lagi, hadis Rasul lagi yang menyatakan kecintaannya kepada anaknya, aku menyatakan permusuhan kepada siapapun yang memusuhi kalian, dan aku berdamai dengan siapapun yang berdamai dengan kalian. Rasul ketika itu memanggil Ali, memanggil Siti Fatimah, memanggil Hasan, memanggil Husain. Rasul bersabda, aku menyatakan permusuhan kepada siapapun yang memusuhi kalian, dan aku berdamai dengan siapapun yang berdamai dengan kalian. Maka hari ini kalau kita lihat itu kan anak keturunan Rasulullah masih banyak yang hidup ya. Ada yang digelari dengan Habib, ya kan? Ada yang digelari dengan Alaidrus. Nah, itu keturunan Rasulullah itu sampai keturunannya, nasabnya.
Maka sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita yang mulia, Rasul kita yang mulia, maka kita pun harus mencintai seluruh anak cucu Rasulullah ya. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar kisah tentang cucu Rasulullah Hasan dan Husain, yang mungkin ada beberapa yang mungkin sejarah yang ini ya, tapi pesan guru kita, kalau kita membicarakan keluarga Nabi, keluarga orang soleh, maka beradablah. Paham maksudnya Bu? Beradab. Keluarga itu kan tetap ada kekurangan, tapi tetap beradab. Paham maksud beradab? Kita menceritakannya. Beradab mulai dari memilih kata-katanya gitu ya, menceritakannya, kita beradab ya. Jadi mungkin itu Bu materi kita di sore hari ini. Barangkali ada yang mau didiskusikan, tafadhol silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup doa. Katanya mau buat testimoni ya. Ada Bu? Tidak ada? Ada enggak? Enggak ada Bu? Kita tutup ya Bu? Iya Bu, ketemu Salim kita tutup lagi. Yang enggak ada Bu ya, cukup insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah Sayyidina Fatimah ini ya. Dan kita bisa mendidik anak-anak kita agar mempunyai pribadi yang agung, pribadi yang mulia, seperti pribadi Sayyidina Fatimah ya, dengan segala keutamaannya ya. Mudah-mudahan ya Allah berikan hidayah, inayah kepada kita semua. Baik, kita tutup saja kajian kita pada sore hari dengan melafazkan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fi jasadina, wa barakatan fi rizqina, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.